di mana yang muncul itu adalah banyaknya keluhan pelanggan yang tidak terairi, ataupun juga ada yang terairi dibagi 3 hari sekali. Paling utama adalah optimalisasi pelayanan, yaitu mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap manajemen Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang saat ini. Alhamdulillah kembali Portfast TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang hadir di Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan narasumber Iwan kali ini adalah Direktur Utama Perumda, ada Bapak Raden Muhammad Taufik Surya Kusuma. Assalamualaikum Pak Taufik, datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Siap, Alhamdulillah sehat. Ya, Batik, kita akan alhamdulillah sudah bisa silaturahmi di Perumda Air Minum Tirta Medal ini, Pak Taufik ya. Kita akan ini Pak Taufik bicara cerita awal nih, Perumda Air Minum Tirta Medal ini bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Pengelolaan air minum di Kabupaten Sumedang itu dimulai tahun 79 Pak. Siap. Ketika PU Cipta Karya membentuk Badan Pengelola Air Minum yang masih dinaungi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam perjalanannya tahun 85 berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang. Nah, berubah lagi dengan peraturan Perda tahun 85 juga, dirubah tahun 88 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang, yang akhirnya setelah berjalan sekian lama, tepatnya tahun 2020 Juni kemarin, PDAM berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sesuai amanat dari Perda nomor 5 tahun 2020 itu. Dan ini orang perlu tahu ya, apalagi masyarakat Sumedang sendiri ya. Betul. Biasanya orang masih imit PDAM ya. PDAM betul. Ada apakah ini Pak Taufik tugas pokok dari Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang ini apa aja sebetulnya? Tugas yang paling pokok adalah menerjemahkan dari kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyediaan air minum di lingkungan Kabupaten Sumedang. Itu tugas pokok fungsinya. Yang kedua adalah sebagai perusahaan yang disiapkan untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan. Yang ketiga, PDAM atau Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang ini juga untuk menyiapkan sebagai lapangan pekerjaan di sekitar masyarakat Kabupaten Sumedang. Ini dengan beralihnya Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang ini akan banyak inovasi-inovasi baru ya Pak. Betul. Dan kemudian ini ada yang menarik nih, bicara pelayanan terhadap pelanggan nih, pengguna air minum di Sumedang ini bagaimana nih? Dengan sudah berubahnya nih Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sendiri. Baik, sebelum saya membicarakan tentang kondisi internal kita, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat juga bahwa perubahan dari PDAM itu menjadi Perumda adalah bagian dari amanat dari PP 54 yang maksudnya sederhananya adalah memberi keleluasaan kepada Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang untuk melakukan pengembangan usahanya dengan memberi keleluasaan yang diatur dengan undang-undang. Nah, seperti itu. Untuk Kabupaten Sumedang dari perubahan PDAM menjadi Perumda ini, alhamdulillah strategi bisnis kami saat ini adalah jumlah pelanggan saat ini kita sebesar 35.870 untuk Kabupaten Sumedang. Seluruh Kabupaten Sumedang melayani 15 daerah, terdiri dari 13 cabang dan 2 unit, Kang. Nah, itu untuk strategi bisnisnya kami di Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang membagi jumlah pelayanan itu menjadi 4 wilayah pelayanan.
agar kita memudahkan menginventarisir dan menganalisa dan juga menemukan cara terbaik untuk penyelesaian di setiap cabang ini. Yang pertama, kami membagi sesuai dengan daerah-daerah batas gerbang kota. Untuk wilayah 1 kami membagi cabang Tanjungsari, Pemulihan, Jatinangor, dan Cimanggung. Itu masuk wilayah 1. Wilayah 1. Yang wilayah 2-nya adalah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjung Kerta, dan Cimalaka. Wilayah 3-nya adalah Paseh, Tomo, dan Ujung Jaya. Dan wilayah 4-nya adalah Wado, Cisitu, Situraja, dan Dharma Raja, unit Dharma Raja. Itu 4 wilayah. Nah, dan dari wilayah-wilayah ini semua memiliki target tiap tahunnya seperti apa yang harus dilakukan. Ini upaya yang sedang kita siapkan, perubahan dari PDAM menjadi Perumda Air Minum Tirta Medal. Menarik sekali nih Pak Taufik nih, dengan tersebarnya dari pembagian tugas 4 wilayah di Kabupaten Sumedang ini untuk meraup juga pendapatan daerah. Betul, ya, betul. Dan program apa aja yang akan dilakukan dengan beralihnya PDAM ke Perumda ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya? Sebetulnya programnya sederhana aja, Pak. Karena kita mengawalinya dari proses bukan dari nol. Tapi proses yang posisi kita keadaan sakit saat ini, di mana yang muncul itu adalah banyaknya keluhan pelanggan yang tidak terairi, ataupun juga ada yang terairi dibagi 3 hari sekali, jarang yang 24 jam. Sehingga kita mengawalinya adalah ketika saya diangkat menjadi direksi Perumda Air Tirta Medal, paling utama adalah optimalisasi pelayanan, yaitu mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap manajemen Perumda Air Minum Tirta Medal Sumedang saat ini, bahwa betul-betul mengutamakan pelayanan daripada pengembangan. Nah, jadi dari rencana bisnis kami selama 5 tahun itu 70% itu adalah targetnya adalah optimalisasi pelayanan. Sehingga meningkatkan yang pelayanannya tadinya 3 hari sekali menjadi 1 hari sekali, dan bisa menentukan sampai tiap hari 24 jam. Oke, ini pengen memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan. Bagaimana dengan kondisi debit air, penyediaan air di Kabupaten Sumedang ini untuk peningkatan pelayanan ini, Pak? Alhamdulillah, kalau bicara jujur aja, sebetulnya kita nggak jadi masalah debit kita. Yang jadi masalah itu tadi adalah tata kelola, Pak. Makanya optimalisasi pelayanan. Terus kedua, adanya faktor tingkat kebocoran yang tinggi. Nah, saat ini sebetulnya di Kabupaten Sumedang itu, di Perumda kita ini, bukan nggak ada air, Pak. Tapi lebih banyak pada kondisi sistem yang harus melakukan inovasi-inovasi lagi. Selama ini kan konvensional, artinya dengan pola perbedaan ketinggian tanah alamiah gravitasi. Nah, ternyata dengan berkembangnya jumlah konsumen ini, terus jaringan pipa kita nggak berubah, itu berdampak. Bukan nggak ada air, airnya ada tapi tekanannya nggak ada. Makanya saat ini kami melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi. Karena tujuannya adalah optimalisasi pelayanan. Jadi berapapun biaya yang harus dikeluarkan, yang penting masyarakat optimal pelayanannya. Itu tadi. Nah, yang menarik, biar debit air sampai ke pelanggan biar puas. Kalau masih sistem konvensional kan ada pipa-pipa yang lama, apakah ada regenerasi atau perubahan ataupun akan dirombak pipa-pipa yang lama ini, gimana dengan Alhamdulillah sampai saat ini 1 tahun saya menjabat, kami sudah mendapatkan dukungan penyertaan modal dari pemerintah daerah sesuai amanat peraturan daerah. Kita kemarin menyelesaikan untuk Sumedang Kota, Pak. Karena Sumedang Kota itu sama dengan Jatinangor jadi cerminnya Kabupaten Sumedang. Sehingga ada beberapa daerah termasuk di daerah Anggrek, Panyingkiran, dan sekitar Talun itu kita lakukan perubahan jaringan pipa yang sudah keropos plus jaringan pipa yang terlalu kecil tapi sudah disadap over capacity, itu lebih kapasitas. Nah, ini telah kami lakukan. Tahun berikutnya karena ada perubahan dengan bencana nasional sekarang dengan COVID-19 dengan keterbatasan dana, akhirnya kami mereview suatu program kami yang lebih difokuskan pada strategi peningkatan dan percepatan. Nah, sehingga kami mengalihkan untuk dana dari pemerintah daerah ini
ke masyarakat wilayah 1, di mana sesuai dengan perda yang terbaru ini adalah kawasan terpadu untuk kawasan Jatinangor. Salah satu syaratnya adalah ketersediaan air. Dan alhamdulillah kami melihat bahwa untuk wilayah 1 ini kita bisa buat interkoneksi antar cabang, sehingga kita cuma mengeluarkan dana yang terbatas sekitar 3 miliar, tapi targetnya tahun 2022 itu cabang Pamulihan, cabang Tanjung Sari, khusus lagi cabang Jatinangor itu sudah tidak ada lagi penggiliran air. Harus 24 jam. Kalau Cimanggung sampai saat ini sudah 24 jam. Malah idle kapasitas debitnya melebihi. Nah, itu kan target untuk prioritas di wilayah 1. Karena PAD lebih gede kan di sana. Iya, insya Allah. Nah, ini debit penyediaan air sebenarnya Perumda tuh ngambil air dari mana nih Pak? Apa Jati Gede, apa dari sungai mana, segala macam untuk ini Pak? Kalau untuk wilayah 1 kita nggak ngambil dari mana-mana Pak. Kita cuma mengoptimalkan dan mengupgrade yang dijenel Pak. Kita punya desainnya itu 40 liter per detik sampai 60 liter per detik, tapi yang kita cuma manfaatkan hanya 18. Nah, sehingga nanti dengan insya Allah di tahun 2022 kita upgrade itu, kita optimalkan menjadi 40 liter per detik. Sehingga 40 liter per detik bisa melayani Pamulihan, cabang Pamulihan, terus Tanjung Sarinya sendiri, sehingga dari Gua Waletnya itu kita kembalikan kepada hitohnya. Nawa itu dulu pembangunan proyek ini, bahwa Gua Walet itu dimanfaatkan untuk kawasan Jatinangor, untuk kawasan pendidikan. Sehingga kami akan kembalikan ke sana, sehingga dari Gua Walet masuk Jatinangor. Hari ini alhamdulillah Jatinangor kita sudah 24 jam. Nah, ada yang menarik, ini bukan klasik ya dari dulu. Selain memang pengen dengan slogan ini nih menarik ya, slogan mandiri berkembang dengan pelayanan prima. Bagus ya. Nah, ada pihak pelanggan sendiri yang terutama pelanggan yang sudah setia nih ya dari dulu. Nah, kadang ini dari apakah masih menggunakan ukuran meteran itu kan kadang-kadang masih bermasalah nih Pak. Betul. Ya. Saya pakai misalnya sebulan per sekian ratus ribu, tahu-tahu ada lonjakan. Nah, ini apa yang terjadi kadang-kadang? Banyak hal yang harus diakui oleh insan tukang ledeng dalam keluhan ini. Pertama adalah program kebijakan tata kelola distribusi air, itu nggak jelas. Kedua, bahwa dari kondisi adanya 2 musim, kemarau dan musim penghujan ini tidak diantisipasi. Malah kedua musim ini juga bermasalah. Contoh banyak keluhan hujan ku hujana, cai loba tapi kiru. Haldo ku haldona cai tapi herang. Nah, kami orang tukang ledeng harus berpikir ke arah sana, harus segera menyelesaikannya. Dan yang termasuk yang paling dilupakan ya seperti tadi Pak, bahwa apa yang menjadi kewajiban perusahaan ini adalah tera water meter yang harus 5 tahun sekali itu tidak disiapkan, sehingga keluhan itu muncul. Nah, walaupun kita selalu mengantisipasinya dengan coba menera secara manual, nah, tapi itu kan tidak juga memuaskan kepada pelanggan, sehingga ya mulai dari sekarang mulailah kita harus berubah, menyiapkan itu 5 tahun ke depan. Nah, ini supaya mensikapi keluhan masyarakatnya. Apakah ada tindakan yang mesti kemana, misalnya mengadu kan orang pengen cepat kan, jangan sampai sudah teleponnya susah, call centernya dia susah, terus nunggu pegawai yang akan memperbaiki misalnya pipa bocor lama segala macam, gimana? Kalau saya sederhana, saya bilang kalau call center kami yang sudah kami sampaikan ke masyarakat baik melalui medsos, media cetak dan sebagainya itu tidak dapat, silahkan Anda telepon atau WA ke nomor WA saya langsung. Ya, jadi dengan nomor WA saya yang langsung ini silahkan langsung. Itu 24 jam. Bukan mentang-mentang karena jadi dirut nih terus diserang oleh teman-teman yang lain. Kebiasaan udah dari dulu Pak. Saya menyampaikan bahwa nomor itu nggak usah disembunyikan, saya sampaikan karena malah menambah silaturahim. Yang penting kadang-kala yang jadi kesel itu adalah jangankan konsumen, saya pun seorang yang pemanfaat, yaitu
ketika kita nyampaikan sesuatu itu nunggunya lama. Makanya saya suka berpikir, saya aja karyawan PDAM dengan memiliki jabatan seperti ini waktu itu sebagai kepala cabang begitu sulit dilayani oleh teman-teman. Apalagi konsumen. Nah, jadi sudah kalau nggak ada rasa itu yang muncul dari tukang ledeng ini ya jangan harap pelayanan akan baik. Nah, gitu. Untuk lingkungan kecil sendiri dari kantor-kantor atau cabang-cabang ini, misalnya tingkat desa dikerjasamakan dia biar memantau pelanggan yang ini, jadi pembayaran ke desa aja Ada Pak, ada. Kita sudah kerjasama dengan pihak swasta seperti untuk billing system atau pembayaran. Itu dengan POS, kita punya PPOB, payment point itu. Terus juga dengan Indomaret dan sebagainya. Jadi bayar tagihan rekening itu bisa se-Indonesia sekarang. Kalau kita udah siap. Berkenaan dengan desa sama. BUMDes bisa sekarang. Tinggal mengajukan kepada kami. Sampai saat ini sudah berjalan, kita siapkan. Pak Taufik, tadi bagi masyarakat yang pengen langsung bisa menghubungi dengan Pak Taufik, silakan ke nomor berapa nih? Baik, terima kasih. Nomor HP saya cuma 1, 082 216 055 301. Siap. Ya, pemirsa Parwas, itulah perbincangan dengan Bapak Direktur Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Bapak Muhammad Taufik Surya Kusuma, yang tadi sudah memberikan sedikit pencerahan, kemudian penjelasan yang tentunya akan lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi buat masyarakat pelanggan air minum di Kabupaten Sumedang, jangan khawatir, dengan perubahan dari PDAM ke Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang akan lebih baik lagi Pak Taufik. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Sami-sami. Mudah-mudahan apa-apa yang diharapkan Perumda ini akan tercapai dan lebih memuaskan. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Tapi yang paling khusus saya izinkan untuk mengatakan terima kasih ke teman-teman media. Siap, siap. Saya hidup dengan mereka. Demikian pemirsa Parwas, obrolan menarik dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Bapak Muhammad Taufik Surya Kusuma. Iwan Bahari, kemudian Anggi, ada Devi dan Tahondo Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.